Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ernia Dwi Astuti, Lucia Noviana, Ade Tika Tazaroh, Umul Atiyah, dan Marsha Iza Pratomo. Kami akan menjelaskan tentang metode BCCT atau metode Beyond Centers and Circles Time. Yang pertama, sejarah metode BCCT. Sejarah metode BCCT, metode Beyond Centers and Circles Time, adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak dalam proses pembelajarannya di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 pijakan. 4 pijakan tersebut terdiri dari pijakan lingkungan main. Di dalam pijakan lingkungan main terdapat yang pertama, main dengan bahan-bahan main yang cukup, atau 3 main untuk tiap anak. Yang kedua, merencanakan untuk pengalaman densitas dan intensitas. Yang ketiga, memiliki berbagai bahan main yang mendukung pengalaman kekasaran. Yang keempat, menata kesempatan main untuk mendukung interaksi sosial yang positif. Sebelum mengelola bahan main yang tepat, seorang pendidik harus mengenali kecenderungan perilaku anak selama main. Dalam hal ini, diklasifikasikan menjadi 3 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri anak pasif, seperti terlihat capek, ekspresi datar, jarang tertawa atau tersenyum, kurang fokus, dan jarang berbicara, menolak main dengan bahan yang menuntut ekspresif, tidak dapat bekerja sama, dan dapat berlaku merusak. Yang kedua, ciri-ciri anak verbal agresi, menyerang dengan kata-kata, sering menggunakan penolakan dengan kata, atau menangis menjerit-jerit. Yang ketiga, ciri-ciri anak agresif fisik seperti banyak bergerak, cenderung melakukan gerakan yang membahayakan, tidak menyukai kegiatan yang menuntut diam, berlari jika diminta, berjalan dengan gerakan seperti robot. Tertarik pada kegiatan secara ekspresif, namun cepat berubah ke kegiatan baru. Dapat menyerang temannya dengan fisik, sering kehilangan kontrol saat menggunakan alat dan bahan main, makan rakus, tidak mau menatap mata, dan gampang menyakiti orang lain seperti menendang dan menjambak. Pijakan pengalaman sebelum main. Yang pertama, membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman atau mengundang narasumber. Menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep-konsep yang mendukung milestone perkembangan. Yang kedua, memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan main. Yang ketiga, mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main. Yang keempat, menjelaskan rangkaian waktu main. Yang kelima, mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial. Yang keenam, merancang dan menerapkan aturan transisi untuk main. C. Pijakan pengalaman main setiap anak. Yang pertama, memberikan waktu untuk anak mengelola dan meneliti pengalaman main mereka. Yang kedua, mencontoh komunikasi yang tepat. Yang ketiga, memperkuat dan mengembangkan bahasa anak. Yang keempat, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan interaksi teman sebaya. Yang kelima, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Yang D. Bijakan pengalaman setelah main. Yang pertama, menggunakan waktu membereskan sebagai pengalaman positif untuk mempraktekkan klarifikasi, serasi, dan pengelolaan secara umum bahan-bahan main. Yang kedua, mengingat dan mengulas kembali pengalaman main hingga setiap anak memungkinkan berbagai kecakapannya. Metode pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT dikembangkan oleh Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT di Florida, USA. Metode ini telah diterapkan di Creative Preschool Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun untuk anak dengan kebutuhan khusus. Metode BCCT ini merupakan pengembangan metode Montessori, Highscope, dan Reggio Emilio. Dr. Pamela Peltz,
seorang tokoh pendidikan dari Amerika Serikat yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan anak usia dini selama 40 tahun melalui sekolah kreatif preschool di Tallahassee, Florida, dan konsepnya telah diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara resmi diadopsi Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2004. Pembelajaran dengan pendekatan BCCT pertama diterapkan di Indonesia oleh Sekolah Al-Falah yang berlokasi di Jalan Kelapa II Wetan, nomor 4, Ciracas, Jakarta Timur. Tahun 2004, Dr. Pamela Phelps memberikan 2 kali pelatihan kepada 50 orang peserta. Dari peserta tersebut, terpilih 20 orang untuk menjadi trainer yang akan menyebarkan sistem ini ke seluruh Indonesia. Pada tahun itu juga, atau tahun 2004, Diknas mengirimkan 200 orang guru dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Sekolah Al-Falah. Untuk menyebarluaskan program pendidikan melalui sentra, Diknas memberikan bantuan dana pada pengelola sekolah. Yang kedua, prinsip-prinsip metode BCCT. Prinsip-prinsip metode BCCT. Penerapan metode pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT memiliki beberapa prinsip dasar di antaranya. 1. Prinsip pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak, di mana kegiatan pembelajaran harus selalu ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan perkembangan anak secara individu. 2. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Dengan bermain yang menyenangkan, dapat merangsang anak untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak menemukan pengetahuan dari benda-benda yang dimainkannya. 3. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tercermin melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi. 4. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Lingkungan harus diciptakan menjadi lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak selama mereka bermain. 5. Mengembangkan kecakapan hidup anak. Kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupan kelaknya. 6. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. 7. Dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang terakhir, rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan setiap anak sesungguhnya dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Tugas guru adalah memfasilitasi agar semua aspek perkembangan anak dapat secara optimal. Selanjutnya, prinsip perkembangan anak. Yang pertama, minat dan ketekunan anak akan memotivasi belajar anak. Lalu, perkembangan dan gaya belajar anak harus dipertimbangkan sebagai perbedaan individu. Selanjutnya, anak belajar melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebayanya. Dan anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. Kemudian, anak belajar terus-menerus dimulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali sesuatu konsep hingga mampu membuat sesuatu yang berharga. Dan anak belajar dari hal-hal yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari yang berupa gerakan ke bahasa verbal, dan dari diri sendiri ke interaksi dengan orang lain. Lalu ada prinsip pendekatan sentra dan lingkaran. Yang pertama, keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik. Yang kedua, setiap proses pembelajarannya harus ditunjukkan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak. Yang ketiga, penempatan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Lalu yang terakhir, menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajaran.
Nah, di sini menggunakan standar operasional yang baku dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, guru menata lingkungan main dengan pijakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Yang kedua, ada guru yang bertugas menyambut kedatangan anak dan mempersilahkan untuk bermain bebas dahulu. Waktu untuk penyesuaian. Yang ketiga, semua anak mengikuti main pembukaan dengan bimbingan guru. Yang keempat, guru memberi waktu kepada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara bergiliran. Yang kelima, anak-anak masuk ke kelompok masing-masing dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Yang keenam, guru duduk bersama anak didik dengan membentuk lingkaran untuk memberi pijakan pengalaman sebelum bermain. Yang ketujuh, guru memberi waktu yang cukup kepada anak untuk melakukan kegiatan di sentra yang disiapkan sesuai jadwal hari itu. Yang kedelapan, selama anak berada di sentra, secara bergilir guru memberikan pijakan kepada setiap anak. Yang kesembilan, guru bersama anak-anak membereskan peralatan dan tempat main. Yang kesepuluh, guru memberi waktu kepada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara bergiliran. Yang ke-11, guru memberi pijakan pengalaman setelah bermain. Yang ke-12, guru bersama anak-anak makan bekal yang dibawanya. Yang ke-13, kegiatan penutup. Yang ke-14, anak pulang secara bergilir. Yang ke-15, guru memberikan tempat dan merapikan atau mengecek catatan-catatan dan kelengkapan administrasi. Yang ke-16, guru melakukan diskusi evaluasi hari ini dan rencana besok hari. Yang ke-17, guru pulang. Lalu ada mempersyaratkan guru dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menempatkan metode ini. Lalu yang terakhir, melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan model pembelajaran BCCT. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran BCCT. Metode Beyond Centers and Circle Time (BCCT) atau metode seling dirancang dalam bentuk sentra-sentra, misalnya sentra bahan alam, sentra bermain peran mikro, sentra bermain peran makro, sentra rancang bangun, sentra persiapan, sentra imtak, sentra seni dan kreativitas, sentra musik dan olah tubuh, sentra ilmu dan teknologi atau IT, dan lain-lain. Langkah pertama, persiapan. Langkah awal dalam penerapan pendekatan Beyond Centers and Circles Time atau BCCT adalah melakukan persiapan yang matang. Menurut Direktorat PAUD, bahwa aspek persiapan yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, penyiapan guru dan pengelola melalui pelatihan dan pemagangan. Pelatihan dapat memberikan pembekalan konsep, sedangkan magang memberikan pengalaman praktek. Yang kedua, penyiapan tempat dan alat permainan edukatif atau APE sesuai dengan jenis sentra yang akan dibuka dan tingkatan usia anak. Yang ketiga, penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Yang keempat, pengenalan metode pembelajaran kepada para orang tua. Kegiatan ini penting agar orang tua mengenal metode ini sehingga tidak protes ketika kegiatan anak hanya bermain. Mintalah orang tua untuk mencoba bermain di setiap sentra main yang disiapkan untuk anak agar merasakan sendiri nuansanya. Kegiatan ini hendaknya dilakukan setiap awal tahun ajaran baru sebelum anak mulai belajar. B. Pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak pada kelompok bermain difokuskan pada bermain, adapun jenis permainan yang diberikan pada anak dalam kegiatan kelompok bermain menurut Dektiknas. Yang pertama, main sensori motor atau main fungsional, yaitu anak belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya. Kebutuhan sensori motor anak didukung ketika mereka disediakan kesempatan untuk berhubungan dengan bermacam-macam bahan dan alat permainan di dalam dan di luar.
Yang kedua, main peran yang juga disebut main simbolik atau main pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama. Main peran sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak. Main peran merupakan dasar perkembangan daya cipta, tahapan ingatan, kerjasama kelompok, penyerapan kosakata, konsep hubungan kekeluargaan, pengendalian diri, keterampilan pengambilan sudut pandang sosial, afeksi, dan kognisi. Yang ketiga, main pembangunan. Ada dua jenis, yaitu main pembangunan bahan sifat cair atau bahan alam, dan bahan main pembangunan terstruktur. Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses pembelajaran pada pendekatan BCC sebagai berikut. Yang pertama, bukalah sentra secara bertahap, sesuai dengan kesiapan guru dan sarana pendukung lainnya. Yang kedua, setiap kelompok anak disuruh untuk bermain di sentra sesuai dengan jadwal. Setiap kelompok dalam satu hari hanya bermain di satu sentra saja. Yang ketiga, memberikan variasi dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak agar tidak bosan dan tidak berebut. Yang keempat, seiringi dengan kesiapan guru dan sarana pendukung, tambahlah sentra baru apabila belum lengkap. C. Proses pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran atau bermain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, pijakan lingkungan main, yaitu A. Memiliki berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main, sensori motor, pembangunan, dan main peran. Yang B. Memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan. Yang C. Menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Yang D. Merencanakan intensitas pengalaman, yaitu sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman dalam 3 jenis main sepanjang hari dan sepanjang tahun. Konsep intensitas menekankan pada jumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk berpindah melalui tahap perkembangan kognisi, sosial, emosi, dan fisik yang dibutuhkan agar dapat berperan serta dalam keberhasilan sekolah kemudian hari. Yang E. Merencanakan densitas pengalaman, yakni berbagai macam cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak. Konsep dan densitas menekankan pada kegiatan yang berbeda yang disediakan untuk anak oleh orang dewasa di lingkungan anak usia dini. Kegiatan-kegiatan ini harus memperkaya kesempatan pengalaman anak melalui 3 jenis main dan dipilih sesuai dengan minat dan 34 kebutuhan perkembangan anak. Yang kedua, penyambutan anak seorang pendidik yang bertugas menyambut kedatangan anak dini supaya menyiapkan tempat dan alat main. Kemudian, ketika anak-anak didik datang, langsung diarahkan untuk bermain bebas dulu dengan teman-teman lainnya, sambil menunggu kegiatan dimulai. Sebaiknya para orang tua atau pengasuh sudah tidak bergabung dengan anak. 3. Main pembukaan, di mana pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran, lalu menyebutkan kegiatan pembukaan yang akan dilakukan. Kegiatan pembuka bisa berupa permainan tradisional, gerak dan musik, atau sebagainya. Satu kader yang memimpin, kader lainnya jadi peserta bersama anak untuk mencontohkan. Kegiatan main pembuka ini biasanya berlangsung sekitar 15 menit. Yang keempat, transisi 10 menit, yaitu setelah selesai main pembukaan, anak-anak diberi waktu untuk pendinginan dengan cara bernyanyi dalam lingkaran atau membuat permainan tebak-tebakan. Tujuannya agar anak kembali tenang. Setelah anak tenang, maka anak secara bergiliran dipersilakan untuk minum atau ke kamar kecil. Gunakan kesempatan ini untuk mendidik kebersihan diri anak. Kegiatannya bisa berupa cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, maupun buang air kecil di kamar mandi. Sambil menunggu anak minum atau ke kamar kecil, masing-masing pendidik siap di tempat bermain yang sudah disiapkan untuk kelompoknya masing-masing. Yang kelima, kegiatan inti. Kegiatan ini inti di mana masing-masing kelompok atau pijakan pengalaman. Pengertian pijakan sendiri
sendiri yaitu dukungan yang berubah-ubah selama kegiatan belajar, di mana mitra yang lebih terampil menyelesaikan dukungan terhadap tingkat kinerja anak pada saat ini, dukungan lebih banyak diberikan ketika tugas masih baru. Dukungan lebih sedikit ketika kemampuan anak sudah meningkat. Dengan demikian menanamkan penugasan diri dan kemandirian anak. Dalam pelaksanaannya, pijakan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pijakan pengalaman sebelum main, 15 menit. Lalu kedua, pijakan pengalaman selama anak main, waktunya 60 menit. 3. Pijakan pengalaman setelah main, yaitu waktu 30 menit, lalu makan bekal bersama, dan yang terakhir kegiatan penutup. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu penggunaan sistem evaluasi yang bersifat komprehensif atau menyeluruh untuk menentukan kualitas dari suatu program atau kemajuan dari seorang anak. Berarti penilaian itu harus dilakukan menyeluruh dari apa yang akan dinilai di evaluasi. Penggunaan sistem evaluasi yang bersifat komprehensif atau menyeluruh untuk menentukan kualitas dari satu program atau kemajuan dari seorang anak. Berarti penilaian itu harus dilakukan menyeluruh dari apa yang akan dinilai. Beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu: yang pertama, evaluasi rencana meliputi A. Evaluasi perkembangan anak. Pencatatan kegiatan belajar anak dilakukan setiap pertemuan dengan cara mencatat perkembangan kemampuan anak dalam hal motorik kasar, motorik halus, berbahasa, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Lalu yang B, ada evaluasi tujuan. C, evaluasi pelaksanaan dan pelaksana. D, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program guru anak usia dini yang mencakup kinerja guru dan pengelola program pembelajaran dan administrasi kelompok. Yang E, evaluasi AP atau alat permainan edukatif. Lalu yang kedua ada evaluasi waktu, meliputi hari, minggu, bulan, dan 1 tahun.